Baik, teman-teman musik, kali ini saya mau membahas Kus Bersaudara ya. Dari awal karirnya kita membahas mengenai rekaman-rekaman awal Kus Bersaudara. Nah, mungkin banyak dari penggemar Kus Plus, Kus Bersaudara yang sudah mengerti ya bahwa Kus Bersaudara itu didirikan tahun 62 gitu, oleh Tony Kuswoyo bersama saudara-saudaranya. Ada di sana John Kuswoyo pada stand bass atau kita sering sebut sebagai bass betot begitu. Kemudian ada duet Yon Yok ya, yang bermain vokal gitu ya, olah suara di sana. Kemudian drummernya adalah Nomo Kuswoyo, untuk nama aslinya Kusnomo ya, Kusnomo, Kustono alias Tony, kemudian Kusroyo alias Yo, Yon Kuswoyo adalah Kusyono, John itu adalah Kusjono. Nah, rekaman-rekaman awal Kus Bersaudara itu sebenarnya dalam bentuk piringan hitam ya. Kalau dalam bahasa kita itu kita sering menyebutnya piringan hitam gitu, karena memang bentuknya kayak piring begini, 7 inci ya, karena memang hitungannya adalah inci ya, kecil atau pH kecil, kadang-kadang orang sebut juga pH kecil. Ini untuk membedakan dengan piringan hitam. Saya ambil contoh, misalnya ini adalah piringan hitam yang lebih besar, 12 inci ya. Ini dari Karsono Bersaudara. Nah, sebetulnya ada juga piringan hitam yang lain yang 10 inci ya, yang juga Kus Bersaudara pernah tercatat mengeluarkan itu di dalam album Jadikan Aku Dombamu. Nah, teman-teman musik, beginilah format pertamanya ya, antara lain seperti ini, bisa dilihat ya. Ada duet Yon Yok yang dimajukan ya, yang diandalkan lah. Bisa dimengerti karena saat itu kalau dalam referensi perkus plusan, perkus persaudaraan, itu memang Kus Bersaudara saat itu sangat terilhami oleh Kalin Twin ya. Kemudian juga ada Everly Brothers gitu, yang memang mengandalkan harmonisasi vokal ya, vokal grup begitulah. Nah, piringan hitam Kus Bersaudara pada awal-awalnya adalah seperti ini ya, di bawah label Irama ya. Irama inilah yang menaungi Kus Bersaudara. Memang di masa jayanya nanti, ketika Kus Bersaudara bermetamorfosa menjadi Kus Plus, dia dikenal dengan label besar yaitu Remaco ya, walaupun sebelum Remaco itu juga Kus Bersaudara, Kus Plus itu telah lebih dahulu di bawah label Dimita ya, Mesra Records, yang pakai nama istilahnya merek Mesra Records. Nah, ada banyak piringan hitam ini begini, dan ini memang kalau kita amati ya, di dalam permusikan di Indonesia, industri musik tahun 60-an, memang kebanyakan artis, seniman musik itu mengeluarkan, atau labelnya mengeluarkan dalam bentuk piringan single begini ya, 7 inci, 7 inch ya. Di kalangan kolektor baik dalam maupun luar negeri, sebetulnya 7 inch ini juga unik ya, karena dia handy, mudah dipegang ya, dan ketersediaannya cukup terbatas ya untuk sekarang ini ya, makanya dia menjadi buruan begitu. Saya tidak akan menampilkan keseluruhan ya, semuanya ini single-single yang dikeluarkan oleh Kus Bersaudara. Tapi mungkin perlu juga kita mengetahui ya, tidak semuanya bercover, bergambar seperti ini ya.
Yeonhyuk ini masih pakai ejaan lama Jeonjok ya, kita masih pakai ejaan saat itu ejaan Suwandi kalau nggak salah ya, atau Van Ophusen mungkin. Nah, ada yang pakai label biru di piringannya, ini biru ya, oleh karena itulah kita sering menyebutnya label, karena memang label itu semacam gambar tempel atau stiker. Di sini biru, tapi ada juga yang piringan hitam 7 insinya dengan label warna coklat begini, dan ini tidak bergambar ya, atau seperti ini tidak ada gambarnya tapi hanya ada tulisan judul-judul lagunya ya. Di sini ada misalnya Oh Kau Tahu, Pagi Yang Indah, Aku Rindu, dan kemudian juga Awan Putih ya. Ini format aslinya sebetulnya teman-teman musik semua. Kemudian di kalangan penggemar Kus Bersaudara maupun Kus Plus yang kemudian berusaha mengoleksi rekaman fisik dari band ini, atau berusaha untuk selengkap-lengkapnya begitu, dikenal full album penuh ya, dalam bentuk format kaset ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Semoga terlihat ya. Ini seringkali disebut sebagai Kus Bersaudara album bola dunia, karena memang gambarnya globe ya, bola dunia gini. Dan ini diedarkan oleh label Indah Records ya, bisa terlihat di sini Indah Records. Nah, ini formatnya adalah kaset pita. Untuk diketahui, kalau kita menelisik sejarah kaset pita di Indonesia, maka berbagai sumber menyebutkan di awal 70-an ya, format ini mulai dikenal di tanah air ya. Sebelumnya hanya vinil ya. Seperti yang tadi ditampilkan, format ini adalah vinil. Vinil itu ya semacam plastik sebetulnya ya, istilah lain dari piringan hitam yang lebih internationally recognized gitu, lebih dikenal sebagai vinil begitu, karena bahannya memang dari plastik vinil begitu. Ini yang membedakan dengan piringan hitam gramafon ya, yang lebih keras ya, bahannya batu gitu. Nah, piringan kaset Kus Bersaudara yang kita kenal atau dikenal di kalangan penggemar Kus Bersaudara maupun Kus Plus ini cukup menjadi buruan juga ya, karena kalau asumsi saya format kaset itu kan lebih mudah dimainkan ya, lebih banyak orang punya playernya daripada format piringan yang mensyaratkan turntable, meja putar itu ya. Jarumnya juga relatif mahal, relatif sukar dicari playernya juga, walaupun sekarang sebetulnya banyak player yang murah ya, di kisaran 1 juta, 1,5 juta begitu sudah bisa dipakai. Tapi bagaimanapun format kaset pita ini lebih dicari ini menurut saya ya. Nah, kembali ke label yang mengedarkan ini dalam format kaset, Indah Records. Indah Records itu juga mengeluarkan banyak album musik Indonesia tahun 70-an, misalnya The Rollies ya. Kemudian yang lain band-band yang second atau third layer ya, layer kedua, layer ketiga seperti Grup Sinta ya. Band-band lain seperti Trio The Kings mungkin itu dengan label ini. Nah, teman-teman, sebetulnya tidak semua album atau lagu-lagu single dalam era Kus Bersaudara itu seperti ini ya penampakannya ya. Ini yang lebih banyak dikenal ya. Kertasnya tebal, covernya memang ya. Dan karena kelangkaannya ini sekarang harganya cukup ya relatif mahal ya, paling tidak sudah 100.000, 150 kadang-kadang begitu. Yang unik adalah
di kalangan penggemar Kus Bersaudara dan Kus Plus. Ada juga yang versi covernya soft begini ya, lebih kertasnya lebih lembut begitu. Ini bagi kolektor yang die hard ya, yang betul-betul ingin mengoleksi semuanya, itu menjadi sesuatu yang menjadi layak koleksi begitu. Dan kebetulan saya bisa menampilkan yang lain ya, ada juga versi yang dikeluarkan lebih belakangan ya, seperti ini ya. Ini bisa dibandingkan ya dengan background yang satunya adalah oranye ya, ada background oranye-nya, warna oranye. Punya saya, koleksi saya itu udah hancur begini sebetulnya ya. Ini kalau dilihat dari kertasnya ya, ini sebenarnya bisa diasumsikan lebih belakangan dirilis begitu. Yang menarik lainnya adalah ada juga versi yang dikeluarkan oleh Remaco ya, menggunakan logo Remaco. Sayang saya nggak bisa bongkar semua koleksi, itu agak berantakan. Tapi mungkin yang bisa saya kisahkan yang lain adalah yang menjadi keunikan juga di album Bola Dunia ini, atau kumpulan lagu Kus Bersaudara di era awal begitulah. Itu ada juga semacam kesalahan cetak ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini bisa dibaca Kus Bersaudara ya. Kus Bersaudara, sedangkan yang ini itu adalah Kus Bersuadara. Bersuadara ya. Ini juga menjadi hal yang menjadikannya unik ya. Unik itu artinya karena ini kan kesalahan sebetulnya, kesalahan cetak gitu. Nah, tapi menjadi sesuatu yang menjadikannya menjadi layak koleksi karena keunikannya itu, kelangkaannya itu di kalangan penggemar Kus Plus, Kus Bersaudara yang begitu ngulik begitulah ya. Ini juga menjadi album yang menjadi buruan ya, yang salah cetak seperti ini. Sebetulnya di sisi lain ya, ada yang beredar juga kumpulan lagu-lagu Kus Bersaudara ya, dengan tulisan Kus Bersaudara piringan hitam 12 inci ya, terbitan Irama, yang kebetulan menjadi thumbnail untuk video saya ini. Kira-kira begitu teman-teman musik penggemar Kus Bersaudara Kus Plus, apa yang bisa sedikit saya bagikan mengenai album Kus Bersaudara ini. Mungkin bisa saya bacakan beberapa track lagu di sini ya. Ada Darah Manisku ya, openingnya. Kemudian juga ada Gadis Puri ya, Jangan Bersedih. Kemudian Harapanku ya. Harapanku itu kalau teman-teman semua pernah nonton film pengkhianatan G30 SPKI, itu menjadi piringan hitam yang sedang diputar di rumah Jenderal Ahmad Yani kalau nggak salah, putrinya. Itu cukup dikenal oleh masyarakat luas ya, nggak hanya penggemar Kus Bersaudara saja. Itu saja apa yang bisa saya kasihkan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat.